Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Media Enam Liko, kembali kita berjumpa dalam program Simeka Sirah Menjelang Berbuka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sahabat Media Enam Liko, kesempatan kali ini kita mengambil kisah tentang tokoh munafik yang berada pada masa Rasulullah yang ditokohi oleh Abdullah bin Ubay. Sahabat Media Enam Liko yang berbahagia, hidup adalah pilihan. Karena Allah memang memberikan kelebihan kepada manusia untuk memilih dengan kelebihan akal pikiran yang mereka terima. Allah pun selalu menjadikan dua pilihan yang berbeda. Ada kalanya susah ataupun senang, bahagia ataupun derita. Manusia Allah beri dua pilihan, maka yang menentukan pilihan manusia itu adalah manusia itu sendiri. Kita ambil contoh pada kisah dari Abdullah bin Ubay. Beliau adalah tokoh munafik yang berada pada masa Rasulullah. Itu adalah sisi negatif yang ada pada diri manusia sebagai pilihan dari Abdullah bin Ubay. Pernah suatu ketika Abdullah bin Ubay merasa tersaingi oleh Rasulullah. Beliau sebenarnya tokoh pemimpin yang berada di Madinah. Bahkan masyarakat cenderung akan mengangkat beliau sebagai pemimpin di kota Madinah. Akan tetapi ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau merasa tersaingi dengan keberadaan Rasulullah. Karena masyarakat pun ingin memilih Rasulullah yang sebagai pemimpin. Disitulah awal mula Abdullah bin Ubay merasakan kedengkian yang penuh di dalam hatinya. Sehingga satu sisi apapun yang bisa dia dapatkan untuk menjatuhkan nama baik Rasulullah, beliau lakukan. Maka pada waktu itu beliau berusaha mencari celah supaya Rasulullah menjadi orang yang tidak dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin. Itulah yang munafik. Di hadapan Rasulullah, beliau berpura-pura menjadi orang yang selalu mendukung Islam. Tetapi di balik itu, beliau bahkan menyembah sesuatu yang sebelumnya beliau sembah. Mereka berpura-pura dalam agamanya. Sahabat Media Enam Liko, itulah kedengkian yang selalu dipertahankan oleh Abdullah bin Ubay karena merasa tersaingi oleh Rasulullah. Tapi Allah memberikan informasi itu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah mengetahui bahwa Abdullah bin Ubay adalah orang yang bermuka dua. Di depan dia berpura-pura mendukung Islam, tapi di belakang dia menjurukkan apa yang dia sampaikan di depannya. Sahabat Media Enam Liko, pernah di sisi lain Abdullah bin Ubay kembali membohongi Rasulullah. Dari perjalanan Bani Mustalik, Siti Aisyah pernah turun dari haudajnya, kalungnya hilang. Saat mencari, Siti Aisyah tertinggal di tempat itu sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Akhirnya Siti Aisyah memutuskan untuk tetap tinggal di tempat itu. Malangnya beliau pun tertidur. Dalam kondisi itu beliau ditemukan oleh Safwan bin Mufaddal. Kemudian Safwan mengajak Siti Aisyah untuk diantarkan sampai kepada rombongan Rasulullah. Isu menyebar, maka Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin dari penyebar isu itu bahwa Aisyah dengan Safwan telah melakukan sesuatu hal yang tidak pantas. Sahabat Media Enam Liko, pada kesempatan itu seorang munafik akan selalu berusaha mencari celah menghancurkan reputasi Aisyah supaya Rasulullah tidak terpilih sebagai pemimpin. Maka Rasulullah
sebagai manusia biasa pun ikut terpengaruh oleh isu yang berkembang yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay. Tapi alhamdulillah Allah selalu menjaga hambanya yang selalu taat padanya. Melalui surat An-Nur ayat 11 Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan berita bohong itu adalah dari kaummu juga. Janganlah kamu menganggap berita itu buruk, bahkan berita itu baik bagimu. Tiap orang di antara mereka pasti akan dibalasi oleh Allah sesuai dosa yang mereka perbuat. Sahabat media Enam Liko, begitulah Allah melindungi hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah. Maka Rasul pun dengan informasi itu membiarkan Abdullah bin Ubay dan menyerahkan hukumannya kepada Allah. Sehingga pada saat Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah pun berniat untuk menyolatkannya, tapi Allah melarang untuk menyolatkan orang-orang yang munafik. Sahabat media Enam Liko, begitulah Allah selalu melindungi hambanya yang bertakwa. Maka pada kesempatan sekarang, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh kesempatan bagi hambanya untuk memilih, membasuh seluruh perilaku kita yang buruk, sehingga kesempatan juga bagi kita pada bulan Ramadan memilih perilaku yang baik, sehingga kita terhindar dari perilaku munafik yang dicontohkan oleh Abdullah bin Ubay. Sahabat media Enam Liko, demikianlah sirah kita hari ini. Nantikan episode berikut. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.